Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, meski di tengah lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron, pemberangkatan jemaah umroh ini terus diberangkatkan. Lalu bagaimana ya siasat yang harus dilakukan untuk menciptakan perjalanan ibadah umroh ini berjalan dengan aman ya? Itu dia paling penting, Gadis dan juga pemirsa. Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Kepala Bidang Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Zaki Zakira Ansori. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat pagi Pak Zaki. Kami konfirmasi Pak. Iya, kami konfirmasi Pak. Ini saat ini proses pemberangkatan umroh sudah mulai berjalan. Sejauh ini antrean bagaimana Pak? Ya, memang mulai dari tanggal 8 Januari 2022, jamaah umroh sudah mulai diberangkatkan. Dan setiap hari ada keberangkatan. Dan sebetulnya antrian masih panjang ya, apalagi kalau merujuk dan digabungkan dengan jamaah waiting list tahun 2020, awal umroh ditutup itu yang berjumlah 60.000, tentu antrian umroh begitu panjang. Nah ini kalau menurut data kita kemarin, dari 1.600 travel ini, baru hanya 150 travel saja yang mulai memberangkatkan jamaah. Artinya mayoritas dan sebagian besar travel masih belum memberangkatkan ke jamaah umroh. Baik, dari 60.000 antrian dari tahun 2020 tersebut yang sudah diberangkatkan sejauh ini ada berapa Pak dari Januari lalu? Dari 8 Januari sampai sekarang, kebetulan 2 hari lalu kita rapat dengan lintas kementerian, dengan juga Satgas dan juga BNPB, lintas asosiasi, PHRI dan lain-lain dinas terkait. Dalam data lebih kurang yang sudah diberangkatkan sampai sekarang 4.000 lebih, 4.000 jamaah lebih ya. Jadi kalau mengikuti, jadi masih banyak antriannya memang. Baik. Oke, kemudian bagaimana langkah dari AMPURI Pak untuk bisa segera menyelaraskan dari antrean-antrean yang juga sudah semakin menumpuk begitu ya, masyarakat pun yang mendaftar pun juga sudah semakin bertanya-tanya kapan saya bisa berangkat gitu. Ya, kita tentu mengkomunikasikan dengan baik, pertama dengan jamaah, karena kita pun perlu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada jamaah yang pertama kondisi umroh masa pandemi ini seperti apa. Artinya kalau kita sosialisasikan kepada jamaah sebetulnya mayoritas masih menunda ya, masih mempertimbangkan dengan jumlah karantina yang ada. Karena karantina
umroh saat ini memang bisa dikatakan cukup panjang. 1 hari sebelum keberangkatan, 5 hari di Saudi, sekarang 5 hari di Indonesia, itu masih cukup lama ya. Nah, ini rata-rata masyarakat dan jamaah umroh masih menunggu. Yang pertama adalah menunggu kapan karantina berkurang. Yang kedua adalah jamaah juga berharap harga umroh juga tidak terlalu tinggi. Baik, artinya ada kekhawatiran dari calon jemaah itu sendiri terkait dengan masa karantina, biaya, dan mungkin juga kondisi pandemi COVID-19 saat ini dengan adanya varian Omikron, begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan adanya varian Omikron atau kasus COVID-19 saat ini, bagaimana kemudian evaluasi dari teman-teman sendiri yang terkait dengan pemberangkatan jemaah umroh ini, Pak Zaki? Ya, alhamdulillah kita terus berkoordinasi dengan lintas kementerian ya. Artinya kita evaluasi umroh terus selalu diadakan. Ini satu, kita apresiasi kepada Kemenak yang selalu mengevaluasi umroh, tidak hanya antara Kemenak dan asosiasi, tapi dan lintas kementerian yang dilibatkan dalam evaluasi 2 hari lalu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, BNPB, Satgas, dan PHRI, dan lain-lain. Artinya bahwa penyelenggaraan umroh sampai saat ini kita terus selenggarakan dengan betul-betul mengikuti dan mengikuti prokes ya. Artinya kita tidak meremehkan, kita tidak mengecilkan adanya varian Omikron, tapi kita menjaga keberangkatan ini tetap aman dan juga nyaman. Tentu jamaah bisa sehat terus. Oke Pak Zaki, kalau kami misalkan ambil contohnya, sampelnya adalah jemaat baru mau berangkat saat ini. Apa alur atau bagaimana alur pengetatan atau flow-nya pada waktu tiba di Arab Saudi ini yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat? Berapa kali tes yang mungkin harus dilaksanakan? Alur prokes seperti apa yang harus dilaksanakan begitu sampai di Tanah Suci, Pak? Ya, poin alur yang utama dan ringkasnya adalah pertama, sebelum keberangkatan jamaah sudah perlu dipastikan sudah divaksin 2 kali vaksin. Bahkan sekarang per 1 Februari Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan regulasi baru di tempat umum dan di tempat ini harus vaksin ketiga. Nah, ini memang belum masuk kepada umroh. Tetapi nanti jamaah perlu juga menyiapkan booster atau vaksin ketiga. Tapi untuk sekarang 2 vaksin cukup. Kemudian jamaah akan di PCR dan dikarantina 1 hari sebelum keberangkatan di Indonesia. Sesampai Saudi akan dikarantina selama 5 hari, baik di Madinah ataupun di Jeddah sesuai landing pesawat. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, jamaah akan dikarantina kembali 5 hari. Nah, di Saudi di PCR itu sebanyak 2 kali. Pertama ketika di karantina pertama di hari kedua, yang kemudian sebelum keluar karantina, dan yang ketiga sebelum pulang ke Indonesia. Mohon maaf, 3 kali ya. Di Saudi PCR 3 kali. Artinya di Indonesia 1 kali sebelum keberangkatan, di Saudi 3 kali, dan ketika sampai di Indonesia akan di PCR lagi sekurangnya 2 kali. Ketika masuk karantina dan ketika sebelum keluar dari karantina 5 hari itu. Baik, Pak Zaki, tadi Pak Zaki sampaikan sudah ada sejumlah evaluasi, bahkan kita lihat alurnya pun begitu ketat ya. Betul. Di Tanah Suci sendiri ada 3 kali PCR, kembali juga PCR lagi, dan sedemikian rupa karantina juga begitu di Tanah Suci selama 5 hari. Nah, kemudian apa poin evaluasi yang kemudian harus diperbaiki begitu? Celahnya di mana, Pak? Sampai mungkin banyak atau beberapa jemaah yang kembali dari Tanah Suci ke tanah air ini masih banyak yang positif COVID-19 begitu. Ya, ini cukup menarik ya. Menarik dan menjadi pertanyaan besar. Di evaluasi kami lintas kementerian 2 hari lalu, ini menjadi bahasan besar kami. Jadi ketika berangkat jamaah negatif, sesampai Saudi jamaah negatif, ketika mau pulang jamaah negatif,
ketika sampai di Indonesia ini ada sedikit yang positif. Tetapi anehnya mayoritas yang positif ini ketika jamaah akan keluar dari karantina selama 7 hari di Indonesia ketika kepulangan. Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Di manakah sebetulnya jamaah terpapar? Apakah betul PCR ketika kepulangan di Indonesia itu betul PCR yang murni? Makanya di antara tuntutan semua asosiasi, kita minta diizinkan untuk PCR pembanding. Kemarin dari Satgas dan BNPB mengizinkan sebetulnya. Cuma waktu dan tempat PCR-nya mereka yang tunjuk. Tapi setidaknya kami itu menjadi kekhawatiran kami. Bahkan yang menarik lagi, yang disampaikan Pak Konjen ya, Pak Eko, kemarin itu sebetulnya menyampaikan dalam evaluasi umroh ini bahwa Saudi ini sekarang itu semakin menurun COVID. Dan mayoritas yang COVID di Saudi itu bukan di Mekah dan Madinah, tetapi di kota-kota lain, contohnya di Riyadh. Artinya di Mekah dan Madinah tempat ibadah umrah berada itu minim sekali COVID, minim sekali Omikron. Nah, Pak Konjen juga menyampaikan bahwa beliau begitu yakin, begitu percaya bahwa paparan yang terjadi bagi jamaah umroh ini terpapar di perjalanan ataupun di Indonesia ketika karantina di Indonesia. Nah ini yang perlu dievaluasi kita bersama oleh pemerintah. Soalnya kan kemarin sudah terjadi ya, bahkan Presiden sudah menegur tentang mafia karantina. Nah ini moga-moga kita sangat apresiasi dengan temuan Pak Menkraf ya, Pak Sandiaga Uno, dan juga begitu juga disambung oleh Bapak Presiden tentang pemberantasan mafia karantina. Moga-moga ini tidak terjadi di umroh, karena kasihan kan jamaah umroh ini jamaah yang mau ibadah. Kalau mereka menjadi lahan atau menjadi objek mafia karantina atau mafia PCR itu, ya Allah, naudzubillah. Moga-moga itu tidak terjadi. Yang jelas moga-moga apa yang disampaikan Bapak Presiden tentang penindakan mafia karantina moga-moga bisa terlaksana. Amin. Ya, semoga kita harapkan memang ini menjadi bagian tugas dari Satgas juga untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan dan juga kekhawatiran ini. Tapi satu sisi saya harus garis bawahi juga pertanyaan dari para calon jamaah ini Pak Zaki yang mengatakan ketika mereka positif tiba di Indonesia, bagaimana bentuk pendampingan dan komunikasi dari Ampuri Pak untuk bisa memastikan bahwa mereka berangkat tentunya diawasi, pulang pun juga komunikasi juga tetap diawasi supaya kemudian mereka tidak merasa ya sudah ketika saya positif kayak dibiarkan saja begitu. Bagaimana bentuk pendampingannya? Ya kalau kami dari asosiasi tentu komunikasi terus terjalin ya, baik dengan anggota kami yaitu penyelenggara PPIU. Tentu PPIU itu membawa jamaahnya. Kita selalu koordinir, komunikasikan dengan mereka. Bahkan kami dari asosiasi pun menyediakan dan mempersiapkan hotel-hotel karantina yang recommended dari segi fasilitasnya dan juga recommended dari harganya, dan tentu sudah bekerja sama dengan Ampuri ya, karena kami ingin betul-betul itu juga menjadi bahan evaluasi kami, karena ada sebagian hotel karantina kepulangan ini yang tidak recommended. Nah ini tentu kita untuk pendampingan kami kita dampingi terus, artinya bagi anggota kami kita tidak hanya karantinanya sampai ke jamaah keluar pun kita kita awasi dan kita dampingi. Ya, kita harapkan ada pengawasan secara ketat begitu dari berangkat hingga juga pulang dan mereka kembali bersama keluarga dengan selamat. Terima kasih Kabid Umroh Ampuri Bapak Zaki Zakaria Ansori sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, terima kasih.